sedikit ya Bang, soal rumor atau beredarnya video Bang Egy di Pinang atau Malaysia menaikkan mobil mewah. Namun sudah diklarifikasi oleh kuasa hukum benar itu video dan asli untuk bikin gram prosedur JS. Kamu melihatnya gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gini ya, media-media nih ya, dan seluruh rakyat Indonesia. Kita jangan selalu mau dicekokin dengan sajian-sajian yang menyesatkan. Nah, harus maka saya berkali-kali mengatakan, ayo kita berpikir yang waras dan jernih untuk menyikapi pokok permasalahan sehingga posisi kasus itu betul-betul pada dudukannya. Nah, saya masuk kepada posisi Bang Egy ya, Bang Egy Sujana. Kebetulan saya lihat juga di mobil VW yang merah muda kalau nggak salah tuh, turun dari mobil di Kuala Lumpur. Pertanyaannya, emang ada yang salah? Sah-sah saja setiap orang pengen mengendarai atau pengen duduk di suatu mobil. Emang apa urusannya dengan orang lain? Kemudian ada yang mengatakan bahwa itu sudah terjadi pemutarbalikan fakta untuk membuat situasi semakin gaduh. Yang dibuat Bang Egy yang gaduh itu apa? Tinggal orang yang mempersepsikannya kan gitu. Kalau dikatakan bahwa terjadi pecah kongsi, ya memang udah pecah kongsi kan gitu. Jadi jangan lagi Bang Egy Sujana disudutkan dengan pokok permasalahan tuh. Lah, ada yang foto dia turun, walaupun saya lihat sebentar dia naikin, sebentar dia turun, saya lihat kan gak ada yang salah. Kalaupun katakan itu mobilnya Bang Egy ada di Kuala Lumpur atau kebetulan mungkin punya anaknya, emang ada yang salah? Setiap orang kan berhak untuk mengendarai mobil, memiliki mobil, kan dia punya hak asasi. Yang penting tidak merugikan orang lain. Ya silakan aja orang berpersepsi. Menurut saya itu sah-sah aja, biasa-biasa aja. Nggak ada hal yang aneh kok. Bang Egy itu mengendarai mobil di sana. Kemungkinan feeling saya mengatakan kemungkinan sekalian berobat nih Bang Egy. Sekali lagi saya bilang, saya sama Bang Egy cukup lama kenal ya. Saya tahu lah siapa Bang Egy. Dan memang posisi badannya juga udah kurang stabil. Pada saat ketemu dengan saya di ruangan saya bicara-bicara kita, pada saat saya mau ke Surabaya juga ada menangani kasus dengan Bang Egy Sujana juga. Tapi dia kondisinya memang sudah kurang fit. Dia berobat Surabaya dan ke Madura. Nah sekarang berobat ke Kuala Lumpur. Ya sah-sah aja lah, jangan terlalu sok ujon loh kita ini. Ya itu, jadi kalau pihak sebelah yang sekarang merasa terjolimi, ya itu hakmu. Nah, posisi sekarang Bang Egy kan pengen menyelamatkan dirinya dia supaya sehat. Melihat posisi kasusnya, apapun pokok permasalahan yang sedang dihadapi Bang Egy, ya faktanya dia sudah mendapatkan restoratif justice. Nah itu kira-kira yang perlu kita pahami. Kemudian masalah restoratif justice saya jelaskan kepada Anda semua ini ya. Jadi pertanyaan lagi. Nah, memang restoratif justice itu dimungkinkan, apalagi sanksi hukumnya 5 tahun ya. Itu dia pertanyaannya. Sepanjang nih, lihat itu buka tuh di KUHP itu biar jelas kalau kurang baca KUHP yang baru tuh ya. Sepanjang si pemohon, jangan dibalik-balik ya. Si pemohon meminta kepada pelapor. Kemudian setelah diadakan diskusi, si pelapor merestui atau memberikan izin. Makanya terjadilah restoratif justice dan itu dimungkinkan di dalam undang-undang yang baru ini kan gitu. Kecuali ini bahwa restoratif justice itu tidak dimungkinkan bagi orang yang pernah melakukan perbuatan tindak pidana secara tidak langsung ya, dia pernah sebagai narapidana. Ini nggak bisa dikenakan restoratif justice. Ada ketentuannya di situ ya. Nah, ini biar saya menjabarkan kepada masyarakat supaya paham lah. Betul. Nggak usah diputar-putar balikkan fakta lagi. Itu kira-kira media ya. Tapi kan pertanyaan juga banyak analisa. Harusnya kalau RJ atau SP3 itu keluar, harusnya kloter yang ikut dalam perkara kasusnya si Bang Egy itu juga harus dapat juga dan tidak ditersangkakan juga dan bebas juga. Dapat nggak sih? Enggak dong. Ini kan kasus kan berdiri sendiri, antar personal.
Kan antar personal. Sekarang umpamanya ada pelaku tindak pidana 4 orang. Tapi kan dia berdiri, kau peranmu sebagai apa, peranmu sebagai apa, peranmu sebagai apa. Nggak bisa semua ini satu paket ditanggung renteng, nggak bisa. Jadi kalau seandainya satu seperti Bang Egy Sujana dengan Pak DHL ya, meminta itu ke sana, itu kan berdiri secara personal. Apapun yang didiskusikan sepanjang Pak Jokowi bisa menyelesaikan. Yang 3 lagi nggak ikut tanggung renteng dalam satu klaster tuh. Kecuali kalau yang 3 lagi nih pengen melakukan hal yang sama, monggo-monggo saja. Harus kayak gitu sistem. Dan memang harus melalui mekanisme. Nah, sehingga mereka datang berdiskusi dengan Pak Jokowi, direstui Pak Jokowi, kemungkinan itu bisa. Makanya dilakukanlah retroaktif justice. Nah, tapi kalau seandainya ini dengan sendirinya menarik yang lain, enggak bisa, karena itu berdiri sendiri-sendiri. Gitu loh kira-kira ya. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa tetap dia di SP3 atau RJ, ya kan, tersangka dilakukan. Namun juga di proses di pengadilan juga dia harus ikut. Kenapa? Nanti berhak atau hakim menyatakan bahwa dia udah di SP3 dan sudah lepas. Apakah itu juga akan ke situ juga sih? Ya kan sudah selesai di tingkat penyidikan. Oke. Selesai di tingkat, kalau sudah SP3 itu sudah selesai, apalagi urusannya ke pengadilan. Kan itu tidak ada dikirim lagi ke JPU. Kalau ke pengadilan itu harus kan melalui JPU. Berarti kan tidak melalui JPU. Stopnya di penyidik kepolisiannya selesai dengan sendirinya. Jadi sudah tidak ada lagi urusan tentang masalah case ini. Ya tinggal yang 3 lagi, kalau mau bergulir di pengadilan silakan. Nah, kalau seandainya ini sudah diajukan ke JPU, JPU menyatakan P21 dan penyerahan tahap 2. Kalau Bang Egy dan ini nggak ada urusan lagi. Sampai di penyidikan aja. Sampai di penyidik, kalau udah selesai. Kan undang-undang yang baru kan mengamanatkan seperti itu. Ngapain kalau gitu minta RJ kalau itu harus ditarik ke pengadilan lagi? Kan nggak ada relevansinya gitu loh. Nah, kecuali kalau seandainya dia diminta umpamanya, diminta sebagai saksi, monggo-monggo saja. Siapapun yang diminta oleh hakim sebagai saksi wajib hukumnya untuk hadir. Tapi bukan kepada case dia lagi. Mungkin kepada case orang lain, kalau case dia udah selesai. Itu loh kira-kira ya. Cuman kan dari pihak tim di Surabaya, terutama RRT ini berpendapat harusnya Pak Jokowi yang minta maaf ke pihak yang dilaporkan biar clear semua. Gimana tuh? Maksudnya Pak Jokowi minta maaf kepada orang yang RJ lah, resusitatif ke pihak dokter Kipa beranggapan gitu. Itu yang perlu dibawa ke rumah sakit gila namanya itu. Itu rumah sakit jiwa di bawah itu. Bagaimana ceritanya pelapor yang merasa disakiti meminta maaf kepada orang yang dilaporkan? Maka saya bilang perlu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, tes otak lagi gitu loh. Saya kan kalau ngomong kan apa adanya ya. Kan nggak masuk di akal, lucu kedengerannya gitu loh. Ini belajarnya di mana, makan obatnya di mana, salah makan obat dia tuh. Entah obat apa kemarin dia makan tuh kok bisa ngomong kayak gitu gitu loh. Jadi nggak benar. Yang meminta maaf itu adalah orang yang mendatangi si pelapor supaya diselesaikan secara kekeluargaan dalam RJ tersebut. Terjadilah diskusi para pihak. Kemudian pihak pemohon meminta kepada pihak pelapor ini untuk memberikan restu. Ya. Sepanjang tidak diberikan restu oleh si pelapor tidak terjadi. Makanya buka tuh KUHP tuh. Baca tuh KUHP. Apa perlu saya perdengarkan nih KUHP-nya nih? Ada sama saya nih. Baru aja kemarin sore saya mendengarkan penjelasan yang cukup gamblang dari Profesor Edi Aries tentang masalah RJ. Itu yang saya sampaikan tadi nih. Kok kebetulan Anda menanyakan RJ? Keterangan yang saya sampaikan ini adalah keterangan Profesor Edi tuh. Ya. Sepanjang kan, bahwa si pelapor merestui, mengizinkan terjadi RJ. Jadi nggak ada hubungannya gimana mau kok jadi pelapor yang minta maaf. Oh, ini babaliut baba tongseng nih namanya nih. Tapi Refri Harun bilang katanya itu skema yang baru ini agak janggal katanya. Hah? Skema KUHP-nya atas RJ-nya Edi Sujana. Nah, makanya dia nggak dijadikan ikut-ikut jadi tim penggodok undang-undang karena dia merasa janggal. Kan gitu. Oh, yang buat penggodok undang-undang aja sudah menyatakan kok. Siapa punggawa salah satu di antaranya pentolongnya Profesor Edi tuh. Oh, janggalnya di mana? Makanya saya bilang salah makan obat. Makanya ilmu itu dipakai baik-baik gitu loh. Apakah nggak malu mempertontonkan ilmunya kalau menyalahgunakannya?
Malu dong. Ada kejanggalan, ya namanya juga dari pihak sebelah pasti apapun yang benar salah aja. Nggak ada yang benar pasti tuh. Nah, untuk membuktikannya silakan apa yang kamu katakan janggal, buka nanti di pengadilan. Silakan kamu adu data, adu fakta, adu bukti. Nah, jelaskan sesuai dengan kriteria undang-undang yang berlaku. Bukan berdasarkan alam otak pikiran kita, tapi berdasarkan undang-undang. Kalau undang-undang sudah mengamanatkan itu, lu mau ngomong apa juga ya, sama juga ember itu namanya. Gitu kira-kira ya. Itu sependapat dengan keluarnya dari mulut Pak Jenderal. Ya kan memang Rismon juga berpendapat itu. Kalau mau mengadukan perdamaian semua, nama baiknya si Pak Jokowi juga tidak kelihatan. Makanya nanti prosesnya di pengadilan saja benar atau salahnya. Bersependapat juga dengan itu. Saya katakan kalau memang kamu tidak mau dalam RJ di tingkat penyidikan, silakan aja kau beradu di pengadilan sana. Kan saya katakan, saya tidak berpihak kemana-mana. Silakan kamu adu bukti, adu fakta, adu data, adu saksi. Nanti akan ditentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kan begitu. Pasti akan dihadirkan orang-orang yang berkompeten. Contoh, saksi-saksi yang lain atau UGM, pasti dihadirkan UGM. Ada lagi yang bilang kalau kok itu kan kok UGM kan ngomong kayak gini kok goblok banget gitu loh. Emang UGM itu bicara tapi tidak ditunjukkan data-datanya, tidak tunjukkan ijazahnya. Ini tolol banget yang ngomong gitu loh. Kan kalau sudah seorang rektor ngomong itu kan berarti kan sudah berdasarkan keputusan sivitas akademika. Nggak mungkin dong dia melacurkan perguruan tingginya. Dekan sudah ngomong bahwa ditunjukkan lagi data-datanya tuh. Itu dibilang bahwa profesor apa tidak menunjukkan, aduh. Maka saya bilang kok lama-lama kok jadi makin kacau nih pikiran orang ini. Kenapa? Di otaknya tuh hanya bagaimana Jokowi salah, bagaimana Jokowi salah. Betul. Tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana otak saya sudah mulai tumpul gitu loh. Karena tidak bisa mencerna lagi. Lucu kan? Masyarakat yang nggak tahu ilmu hukum aja tahu. Itu dia, dengan hukum. Mana mungkin? Nah, kalau mau kamu nggak suka, saya bilang geruduk tuh UGM itu. Ayo tuntut UGM. Sampai sekarang kalian nggak berani geruduk UGM. Kamu ngomong tuh kok profesor apa nggak menunjukkan data-data, geruduk dong, datengin dong. Bila penting nanti UGM bikin LP gitu, pencemaran nama baik UGM gitu. Saya selalu berharap UGM bunyi untuk menunjukkan jati dirinya. Ingat loh, UGM merupakan salah satu universitas ternama di Indonesia. Hajar itu sudah menjelek-jelekkan daripada UGM. Nah, gitu kira-kira. Jadi ya marilah kita berpikir jernih lah. Nggak usah cekokin masyarakat dengan hal-hal yang negatif yang tidak sesuai dengan fakta. Gitu loh. Oke, Pak Janda bilang berpikiran jernih. Tapi gue banyak perdebatan nih soal Dr. Tifa, soal Roy Suryo, soal semua beda dengan hukum. Tapi dia berpendapat bahwa hukum itu tidak beda jauh dengan analisa dia. Tapi banyak pembantahan dari analisa dengan perdebatan itu. Karena substansinya beda. Nah, Pak Janda pendapat juga dengan itu. Mana gue ngomong apa ya? Kalau udah hukum dan undang-undang dianalisis berdasarkan alam pikirnya, silakan ke alam goib. Gitu loh. Nanti di alam goib kok bikin hukum sendiri lagi. Yang nggak sama dengan undang-undang yang berlaku. Kan gitu. Ya mereka berpikir dan berbicara tentang itu kan untuk kepentingannya. Kalau seandainya dia jernih, otaknya waras, dia mau apapun suka tidak suka pasti berpaku pada undang-undang yang berlaku. Bukan berdasarkan analisis di alam fikirnya. Maka saya bilang, silakan aja kau berguru ke alam goib sana. Di sana kau berguru bikin undang-undang sendiri atau kau bikin negara sendiri di planet Mars. Nah, baru kau undangkan itu. Tapi undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia mau suka tidak suka patuhi itu ketentuan undang-undang. Karena itu sudah disahkan oleh negara. Itu loh kira-kira ya. Mari saya pikir-pikir. Ya kadang-kadang mau geli, mau ketawa. Aduh, nih apa? Minumnya kapan, mabuknya kapan gitu loh. Gitu kira-kira ya. Tapi kan Dokter Tifa kan keilmuannya kan sebagai apalah ilmu yang beda dengan hukum. Tapi punya keyakinan bahwa dengan gimmick dia, dengan muka dia, kacamata itu beda dengan ijazah aslinya Pak Jokowi. Sekarang gini, aku yakin dengan fakta yang benar mana? Ya sudah itu aja. Aku yakin menurut alam pikirmu. Tapi aku yakin saya ini sesuai dengan fakta enggak?
sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya? Kan belum tentu. Nah lah, kalau kamu mau berpikir aku yakinmu tuh ya monggo-monggo saja, silakan saja. Nanti kau tuliskan aja dalam lembaran buku-buku yang kalian buku itu bikin tuh. Nah itu menurutkan alam pikirmu, analisismu, bukan berdasarkan hukum. Terus dijual ke masyarakat, nggak laku lagi kan gitu kan? Gimana tuh? Habis Jokowi dibikin bukunya, dibikin buku Gibran lagi kan? Ya gobloknya begini. Di ngomongin Gibran sudah berkiprah kemana-mana. Udah ke Papua, kemana, dikawal oleh pasukan. Emang orang tolol di bangsa Indonesia ini. Apapun seorang Gibran, dia adalah seorang wakil presiden Republik Indonesia. Syah, konstitusional. Lalu siapa yang ngomong-ngomong bikin buku tuh? Berbuat kagak, ngerecokin iya gitu kan. Tuh kira-kira, ya. Jadi untuk closing hari ini juga ada pemeriksaan dalam tanda kutip kloter beberapa dan juga mengajukan ahli dari pihak prosedur, dan di situ juga ada Rocky Gerung. Gimana melihat itu? Ya gimana ya, saya kalau berbicara tentang bapak ini semuanya dibabat aja. Ada yang dungu lah, ada yang bego lah, ada yang ngapalah. Kadang-kadang yang dungu tuh siapa, yang goblok tuh siapa nggak tahu juga kita. Yang penting seorang ahli dimunculkan berdasarkan keilmuannya sesuai dengan apa yang jadi pokok substansi permasalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memiliki sertifikasi tentang keilmuan itu sehingga dia memberikan penjelasan itu runtut, jelas, sesuai dengan apa yang ada, dikaitkan dengan keilmuan yang sudah dia pelajari. Lah ini mempelajari tentang onde-onde, dia mau berbicara tentang kacang goreng, ya hancur jadinya, yang ada rusak, babaliut baba tongseng. Paling penyidik akan menanyakan nanti, lah saya kan mantan penyidik, Bapak sebagai ahli kapasitasnya apa? Kan begitu. Kalau memang Bapak sebagai seorang ahli, tolong Pak tunjukkan sertifikasimu di bidang ilmu apa. Kalau hanya berdasarkan alam pikirmu aja, ngapain ahli apa? Bisa ahli nujum. Loh, kok salah ngomong tuh begitu aja, daripada kita serius-serius mendingan kayak gitu aja gitu loh kan. Kalau pakai ahli nujum akhirnya dungu. Nah itu. Akhirnya bodoh katanya. Ya nggak tahu yang bodoh siapa, yang ngomong tuh kebanyakan berpikir jadi bodoh juga dia gitu kan. Dia bego tapi ngomongin orang bego, dia dungu ngomongin orang dungu gitu loh kan. Udah adab nggak ada, sopan santun nggak ada, etika nggak ada. Makanya dibully sama mahasiswa dia pada saat adanya ajang wawancara. Saya kan ikuti tuh. Ya udahlah, penyidik Polda itu nggak akan bego. Silakan aja dibawa siapa aja. Ya menurut saya kalau orang-orang yang mau dibawa jadi ahli, sesuaikanlah ahli dengan sertifikasi dan keilmuannya, sehingga mengena pada pokok permasalahan. Gitu loh. Oke, tapi kan kemarin juga pihak dari 6 tersangka yang 2 sudah di SP juga tetap berkekar berani bertanggung jawab untuk nanti di pengadilan buka-bukaan fakta 99% jasanya Jokowi terindikasi masih palsu, dan juga ada selentingan orang yang pertama kali membongkar ijazah Jokowi yaitu Egy Sujana, ya, dianggap penakut lah atau apalah, melihat itu gimana? Masalah penakut atau enggak Egy Sujana yang pertama mengungkapkan itu, lah faktanya kan dia sudah selesai dengan Pak Jokowi. Tolonglah kita waras jernih berpikir, kenapa Pak Egy Sujana melakukan langkah-langkah itu? Kalau seandainya dia yakin sesuai dengan undang-undang bahwa ini ijazah nggak benar, pasti dia bertahan saja. Ngapain gue datang-datang ke Solo? Faktanya dia datang menyelesaikan dengan Pak Jokowi, duduk bersama-sama, minta restoratif justice diberikan melalui Ibu Elida Neti sebagai fasilitatornya ke Polda, diberikanlah ini SP3-nya. Nah, ayo kita berpikir kenapa sampai dia minta supaya di SP3 kan? Kalau memang dia benar bahwa ini memang palsu, dia pasti bertahan. Nah sekarang yang dibuat jadi ajang Pak Egy Sujana ya paling motornya, ya motornya sudah berhenti. Masa radiatornya ikut? Kan motornya kan udah berhenti kan? Radiator, ban-ban, rem ya jangan ikut lagi. Kalau waras gitu loh. Nabrak ya? Nabrak dong. Gimana nggak nabrak? Motor penggeraknya sudah lewat. Terus kau jalan terus ya nabrak akhirnya. Akhirnya semua ditabrakin. Jatuh ke jurang. Ya lama-lama masuk jurang emang. Tinggal nanti kita jurang mana yang dalam akan dia masukin gitu kan.
Ya udah kita lihat aja nanti. Lihat aja nanti di pengadilan. Hakim akan berpikir, loh kamu itu loh, UGM aja sudah menyatakan tuh asli memang dia salah satu personil daripada mahasiswa UGM di kehutanan. Loh kok kamu ribut? Nah, yang lebih gelinya lagi kok ribut dengan fotokopi itu loh. Iya. Yang namanya kalau orang mempertonton gini, jadi gini loh ya. Saya kasih contoh sertifikat tanah deh. Sertifikat tanah ada yang dipalsukan. Yang merasa bahwa dia memiliki sertifikat tanah, dia akan nuntut dong, minta keadilan. Makanya dilakukan uji petik. Kan gitu. Untuk menentukan siapa pemilik yang sah. Nah sekarang ijazah Jokowi, emang ada orang lain pemilik yang sah tentang ijazah Jokowi? Terus komplainnya kemana? Kan nggak ada sengketa daripada ijazah Jokowi. Kok yang ribut orang lain? Nanti kalau disuruh ributin nanti dia punya surat nikahnya, nanti dia berantem nggak? Nah itu aja. Jadi tolong berpikir sekali lagi jernih gitu loh. Tapi karena ada muatan tertentu, ya silakan dijabarkan muatan tertentu. Ini terus berjilid-jilid. Kenapa? Seperti seolah-olah membuat situasi negara itu masih dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maka sekarang saya pernah berbicara dengan media. Wahai negara, tampillah kau selesaikan masalah ini. Masalahnya apa? Negara-negara tetangga, negara asing melihat alangkah bodohnya Indonesia ini. Orang sudah ada jalan ke bulan, bikin internet, bikin teknologi, di sini bikin gaduh ijazah aja. Nggak berantem, pertikaian. Lama-lama apa? Yaitu tadi, bikin pensil aja nggak bisa. Padahal kemarin di acara salah satu pernikahan seprinya Prabowo, Pak Jokowi, Gibran sama Prabowo anteng-anteng dan damai-damai dan gimana sih dilihatnya harmonis banget. Padahal orang-orang itu masih tidak. Lah makanya saya bilang, ngapain dikutak-katik yang istilahnya dikutak-katik dirangkul terus sama Pak Prabowo kan? Oh, itu dia. Kan dodol namanya nih kan? Kenapa nggak kehantam aja Pak Prabowo? Kan gitu. Itu kan nggak benar tuh wakilmu tuh. Nyata digandeng. Pak Gibran berangkat ke Timika ya, berangkat ke luar negeri ya, pidato di sana ya, mewakili saya, dipakai sama Pak Prabowo. Lah kok lo manusia ribut terus, kok goblok banget gitu loh. Aduh, kita pikir yang marah suara saya gitu loh. Saya kadang-kadang nggak habis pikir, mbok kalau mau bikin masalah itu, mbok yang elit dikit lah gitu kan. Atau mungkin Pak Jokowi dalam kepemimpinannya ada hal-hal yang menjorok tentang pokoknya terjadinya suatu perbuatan kesewenangan dan apa dan lain sebagainya, kan lebih berbobot. Atau kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan sebagainya, itu lebih berbobot. Ijazah kena nggak ada lagi, apalagi yang mau saya kutak-katik, udahlah nggak ada yang lain, ijazah aja lah katanya kan. Apalagi masyarakat juga kemarin sih sempat bertanya juga ke media satu, termasuk ke saya, capek buat apa sih bang diberitain itu mulu. Kagak ada. Memang ya itu saya bilang memang capek juga sih. Kadang-kadang gimana ya, masyarakat tuh lama-lama kan muak gitu. Bukan lama-lama, sudah muak gitu loh. Tapi orang ini yang dibilang muak ini nggak sadar-sadar gitu loh kan. Dia nggak sadar lama-lama nih orang ngelihat dia tuh kayak seperti lihat ember pocong gitu loh. Itu nggak sadar mereka tuh. Untuk itu ya sudahlah, media suarakan aja apa adanya ya, supaya kelihatan jelas siapa yang benar siapa yang salah. Ada satu lagi yang saya sampaikan kepada media juga. Ini kan ada juga bahasa-bahasa mengatakan ini sengaja pilih kasih media segala macam gitu. Enggak ada urusan. Tergantung narasumbernya kan. Tinggal narasumbernya aja. Kamu dieksplor model apapun, kalau narasumbernya kekeh pada pendirinya itu, memang itu tugasnya media. Apalagi MK sudah memutuskan media tidak bisa dilaporkan. MK kemarin. Kan ada kebebasan pers. Kebebasan pers dilindungi oleh undang-undang. Jadi jangan salahkan media loh, memang tugasnya. Ya, pokoknya ada pokok permasalahan dia coba eksplor, ya, supaya ada uji banding dengan pembicara-pembicara yang dia lakukan wawancara. Nanti kan ada titik temunya, silakan masyarakat menilai. Terus salahnya media di mana? Contoh aja, Aiman tuh. Saya paling senyum-senyum aja gitu kan. Emang apa salahnya Aiman rupanya?
soal berat sebelah dan lain sebagainya. Enggak. Dia kan pengen mengeksplor. Nah, tinggal nanti narasumber menjawab, masyarakat menilai, kan begitu. Nah, makanya kalau ada yang menyalahkan media itu orang tolol juga ya Bang. Itu kira-kira ya. Bila terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.